Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Hadirin dan mustami'in al-kiram, alhamdulillah kita di malam hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama berzikir, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya harapan kita berkat kita duduk di tempat ini berzikir dan bersalawat, Allah turunkan rahmat untuk kita dan untuk seluruh kaum muslimin. Allah turunkan rahmat dan pertolongan untuk kaum muslimin dimanapun berada, sehingga setiap musibah bala yang diturunkan kepada mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui akhir-akhir ini ya ahbab, terjadi banyak daripada cobaan yang Allah turunkan kepada umat Islam di berbagai macam tempat, dan baru-baru ini sebagaimana kita dapatkan di daerah Jawa Barat di Cianjur terjadi gempa bumi yang masya Allah ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kemampuan Allah, yang mana seakan-akan Allah mengingatkan kepada kita sebagai hamba-hambanya bahwasanya Allah maha mampu, Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak, sehingga siapapun yang berusaha menghadang daripada ketentuan Allah tidak akan mampu. Secanggih apapun teknologi manusia tetap enggak bisa mengatur dari apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagai umat Islam ketika melihat dari musibah yang Allah berikan, hendaknya kita untuk mau introspeksi diri, ngambil ibrah, pelajaran bahwasanya Allah maha mampu melakukan apapun pada siapapun dimanapun. Allah bisa melakukan apapun yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun Allah mampu, dan dimanapun Allah maha mampu. Sehingga jangan sampai kita saat ini ya ahbab, sebagian umat Islam ketika melihat ada sebagian saudara kita tertimpa musibah mulai saling menghakimi, saling menyalahkan, ini karena kesalahan fulan, ini karena kelompok fulan, ini begini dan begitu. Maka ya ahbab, sadarilah Allah maha mampu menurunkan musibah dimanapun yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita saling menyalahkan, sebab hati-hati, barang siapa yang mengejek atau mentertawakan, berbahagia atas kesulitan yang dialami oleh kelompok muslimin, apapun alasannya, apapun sebabnya, maka dinyatakan di dalam hadis, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang yang saat ini kena musibah dan bakal mengirimkan musibah kepada orang yang mengejek tersebut sebelum dia meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Hakada. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini kita lihat yang betapa menyedihkan, banyak kaum muslimin yang wafat, yang meninggal dunia. Cuman yang lebih menyedihkan lagi, jikalau muslimin menyalahkan muslimin. Muslimin menyalahkan, ini kesalahan fulan, ini kesalahan fulan, di sana sebab ada tempat maksiat, di sana tempat melakukan hal yang diharamkan Allah. Ya ahbab, tentunya tempat melakukan maksiat bukan hanya di sana. Tempat melakukan maksiat ada di sekitar kita. Tempat maksiat ada di sekitar kita. Makanya kalau saat ini kita mau sadar diri, mau introspeksi diri, sebagaimana Allah maha mampu menurunkan musibah di sana, maka Allah juga maha mampu menurunkan musibah di sini. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang harus kita garis bawahi ya ahbab, sadarilah cukup sudah saling menyalahkan. Coba kita belajar menyalahkan diri sendiri. Kalau ada tempat muslimin terkena musibah, coba kita merenung, kemungkinan ini musibah terjadi sebab kesalahan kita, sebab kesalahan saya, sehingga Allah turunkan bala dan Allah turunkan musibah. Lihat para salafun as-salihin, itu kalau terjadi halilintar yang begitu dahsyat, maka dia pun tidak bisa diam, kadang duduk, kadang berdiri, khawatir akan murka Allah, sampai dikatakan, ya Allah jangan sampai gara-gara dosa saya mereka umat Islam terkena musibah. Artinya disalahkan dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Ini orang yang pintar menyalahkan orang lain seakan-akan dia orang paling suci, seakan dia adalah seorang yang paling suci sehingga menganggap diri nggak punya salah. Padahal kalau dia mau merenung, dia pun juga orang yang juga melakukan kesalahan, dan Allah maha mampu menurunkan musibah kepada dia. Cuman rahmat Allah, Allah masih dia kelembutan sehingga bala tidak diturunkan kepadanya. Nah apalagi nih kita ya ahbab, nih hati-hati dengan handphone dan lain-lainnya nih, terkadang menyebarkan info-info yang tidak jelas ya. Mulai ini orang lagi dalam keadaan berkabung, dalam keadaan kena musibah, mulai disebar berita macam-macam,
berita hoax dan lain-lainnya, masih tidak sadar, ya. Masih tidak sadar, mulai menyalahkan. Lihat, ini gerakan itu membuat orang murtad keluar dari Islam. La haula wala quwwata illa billah. Ketika diselidiki ternyata ada info, kabar udah lama, bukan kejadian yang sekarang. Cuman karena kita terlalu gatal ya ahbab, ya, melihat info, wah langsung sampaikan, sebarkan. Ittaqillah, ketahuilah ya ahbab, ayyuhal mustami'in. Nabi menyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'. Cukup seseorang udah dibilang pembohong, kata Rasulullah. Yang bilang pembohong bukan saya tapi Nabi Muhammad. Siapa yang dibilang pembohong sama Rasulullah? Yang menyampaikan kabar yang baru dengar langsung sebarkan. Dia nggak tahu benar atau salahnya. Dia belum cross check nih, belum tabayyun. Baru dapat info dari fulan, wah ini patut disebarkan nih. Ya, alasan membela Islam, alasan membela agama Allah. Membela agama Allah bukan dengan cara berbohong ya ahbab. Membela agama Allah bukan dengan cara menyebarkan isu. Membela agama Allah bukan dengan cara menyebarkan berita hoax. Kalau dibilang saya nggak tahu, ya kenapa disebarkan? Maka ya ahbab, hati-hati, ya. Ini terus terang yang amat menyedihkan, masih kita umat Islam tidak sadar, senang menyebarkan berita-berita bohong. Dia nggak tahu ini bakal dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang kalau pengen bergosip paling nunggu 1-2 orang doang. Tapi zaman sekarang bergosip dalam satu waktu bisa ratusan orang mendengarnya, ribuan orang mendengarnya. Dengan ini berita yang asal disebarkan. Nabi dia bilang nih, orang yang suka menyebarkan berita kayak begini nih tanpa cross check, tanpa tabayyun, maka orang tersebut sudah dinyatakan orang yang suka berbohong atau kadziban, kadzib. Nauzubillah min dzalik. Tahu kadzib? Orang yang berbohong, orang yang berbohong bukan orang yang beriman ya ahbab. Mau kita mengaku beriman, Nabi enggak akui imannya. Pernah satu sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin bermaksiat pada Allah? Mungkin. Kalau imannya lagi lemah, ya, dikepancing sehingga melakukan maksiat. Tapi ketika ditanya ayakdzib mukmin, apakah seorang mukmin bisa berbohong ya Rasulullah? Lah. Orang mukmin enggak bisa berbohong. Kenapa? Sebab bohong sifatnya orang munafik. Sifat orang munafik. Coba kalau kita mensebar-sebarkan isu, dia nggak sadar, dia termasuk orang-orang yang kayak begini. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya hadirin musyahidin al-kiram, hati-hati. Ya. Kalau kita melihat berita-berita seperti ini, jangan langsung percaya. Jangan ikut menyebarkan berita hoax. Ya. Sebab kalau kita ikut menyebarkan, yang senang syaitan, yang bahagia syaitan. Ya, ingin mengacau balaukan keadaan umat manusia, menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Ini syaitan pintar ya habab. Apalagi zaman sekarang nih orang, subhanallah, ya, gampang percaya dengan medsos. Ya. Kalau berita Al-Quran dia nggak percaya, medsos dia percaya. Ya, ucapan Nabi nggak percaya, ucapan berita-berita hoax dia percaya. Langsung yakin 100%, masya Allah, percaya. Mulai kalau cerita serius, hadirin, beb di sana begini, di sana kejadian itu. Kenapa? Dapat dari mana? Dari medsos disebarkan. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin, maka oleh karena itu perlu kita jaga, jangan sampai kita terjerumus dari tipu daya syaitan. Maka ayo kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kena musibah, kita doakan biar Allah angkat bala, Allah jauhkan mereka dari musibah. Hal yang meninggal insya Allah menjadi meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang sakit insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha, dan ingatlah Allah maha mampu menurunkan bala dimanapun, dan al-bala ya'um, bala bisa menyeluruh hadirin. Nah oleh karena itu jangan sampai kita menganggap orang-orang yang terkena musibah semuanya sama. Oh kelompok sini daerah situ semuanya sama lah. Sebagian ahli sujud, saya ingat kejadian yang beberapa tahun yang lalu di Palu ya ahbab, ya, terjadi likuifaksi, tsunami, gempa bumi bersamaan. 3 kejadian musibah dari Allah di waktu yang bersamaan, sehingga orang yang di pesisir pantai yang ngalamin tsunami nggak tahu kalau di sebelah sana kejadian likuifaksi, dan yang ngalamin likuifaksi juga nggak sadar kalau di pesisir pantai lagi kena tsunami, dan nggak sadar di daerah situ lagi kena gempa bumi. Lihat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya ahbab, ya, itu semua diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai
Kita di sini di Jakarta dan sekitarnya yang alhamdulillah dikasih kelembutan dan keamanan oleh Allah, tapi sayang kita lupa akan hal itu. Kita mulai menyalahkan, iya di sana tempat maksiat, di sana tempat melakukan hal yang diharamkan Allah. Mereka lagi maksiat kena musibah, malamnya maksiat, paginya kena musibah. Kita bilang ya, di kampung kita emang nggak ada yang ahli maksiat. Di kampung kita emang nggak ada yang ninggalin sholat. Di kampung kita emang nggak ada yang mutusin tali silaturahmi. La ilaha illallah. Maka lihat nih ucapan yang keluar dari lisan mereka nih, dia nggak sadar mereka sedang mengejek orang yang lagi terkena musibah. Dan subhanallah ya ahbab, saat kita pergi ke sana, kita saksikan bagaimana tempat kejadian likuifaksi itu setahun setelah kejadian. Terus terang kita lihat subhanallah kuasa Allah. Itu dari ujung ke ujung hadirin habis ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang 2 tingkat tinggal atapnya doang, habis. Itu tanah jadi gembur. Sehingga alat berat kalau untuk mengambil, memeriksa, mengevakuasi jenazah dia nggak bisa lagi. Kenapa? Semakin digali makin banyak air dan makin tenggelam. Hingga akan jadi kuburan mereka sudah. Itu cerita orang-orang sana ya Habib. Mereka bilang, Habib ini kejadian menjelang maghrib. Saat anak-anak kecil yang udah pergi ke musola, ke masjid, ngapain? Mau belajar baca Quran. Mau belajar baca Quran. Mereka udah duduk di masjid nungguin azan maghrib, megang Al-Quran mereka. Tiba-tiba terjadi gempa, maka diperintahkan keluar. Begitu keluar dari masjid ternyata terjadi likuifaksi dan ditenggelamkan semuanya. Al-bala ya ya ikhwan. Bala itu diturunkan bukan hanya kepada pelaku maksiat, bahkan orang yang ibadah pun terkena daripada bala dan musibah tersebut. Cuman bedanya nanti di akhirat dibangkitkan, yang melakukan maksiat dibangkitkan dalam keadaan diazab, sedangkan mereka dibangkitkan yang ahli ibadah meninggal dalam keadaan taat sehingga mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang terjadi sebenarnya. Anak-anak yang belajar mengaji, bahkan didapatkan ada satu ibu sudah memakai mengkana lagi duduk kemudian terkena musibah meninggal dunia. Wahakadza, dan sebagaimana kita lihat keadaan saat ini ya ahbab. Maka di sini jaga lisan kita, jaga lidah kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan mengomentari sesuatu yang tidak kita ketahui, hingga akhirnya menjadi catatan dosa dari ucapan kita nanti di akhirat kelak, dan tinggal penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah berikan taufik hidayah buat kita semuanya. Allah selamatkan kita dari berbagai macam musibah. Allah angkat bala. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah 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 birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tuf bina wa tuf jami' ibadillahi salihin wal ibadil muslimin. Allahumma adfa' anhumul bala wal waba wal amrad wal asqam bijahi sayyidina Muhammad khairil anam birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashartu lil atiman awsafu tuhyil quluba tuhyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu tanana. Lakinna hubban fi sarairi qad da'a limadih safwati rabbina wa hadana. وإذ امتززنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا.
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الطه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجل مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح سبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.